Moshi moshi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana dengan NPM 2051040215 dari kelas MBS F mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, syarat, rukun, dan beberapa hal lainnya. Nah, yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa secara bahasa ialah berarti menahan, sedangkan secara istilah puasa ialah ibadah dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum, sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa itu ada 7. Yang pertama yaitu beragama Islam, balik, kemudian sehat jasmani dan rohani, berakal, mukim, suci dari haid dan nifas bagi wanita, dan mampu melaksanakan puasa. Nah, kemudian rukun puasa. Puasa mempunyai 2 rukun. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian untuk meningkatkan pahala puasa itu ada namanya sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada 6. Yang pertama yaitu makan sahur. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Yang ketiga yaitu berbuka dengan yang manis-manis. Yang keempat itu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Yang kelima itu membaca doa ketika berbuka puasa. Dan yang terakhir itu memperbanyak ibadah kita. Selain adanya sunnah, ada juga namanya makruh puasa. Yang pertama itu makruhnya puasa dikarenakan berbekam, kemudian mengelum sesuatu di dalam mulut, kemudian mencicipi makanan, kemudian memakai wangi-wangian apalagi berlebihan. Yang kelima yaitu menggosok gigi ketika terik matahari. Nah, yang terakhir yaitu berkumur-kumur di luar puasa. Nah, sekarang saya akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa diantaranya masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh yang terbuka, yang kemudian masuknya benda atau sesuatu ke dalam tubuh dengan lubang yang tertutup, kemudian memasukkan obat ke dalam 2 lubang, kubul dan lubur, yang kemudian muntah dengan sengaja, bersetubuh, atau kemudian mengeluarkan mani dengan bersentuhannya 2 kulit, haid dan nifas bagi wanita, ya, gila atau hilangnya akal, yang terakhir yaitu murtad. Nah, sekarang itu ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siap. Golongan apa saja kayak itu? Yang pertama yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, orang tua yang berusia lanjut yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Yang ketiga itu orang yang dalam keadaan sakit karena dikhawatirkan akan semakin parah sakitnya. Dan yang keempat itu wanita yang menyusui dan hamil karena dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Sekarang hikmah puasa. Hikmah itu puasa memiliki banyak hikmah sebenarnya. Nah, yang pertama yaitu melatih kesabaran. Yang kedua membentuk akhlakul karimah. Yang ketiga menjadikan badan lebih sehat. Yang keempat menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang kelima meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam membersihkan diri dari dosa. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri dengan hidup hemat. Sekarang jenis-jenis puasa berdasarkan hukumnya, yaitu ada puasa wajib, yaitu puasa contohnya adalah puasa Ramadan, puasa nazar. Kemudian ada yang namanya puasa sunnah, yaitu puasa seperti Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya. Kemudian ada puasa makruh, yaitu puasa yang mengkhususkan hari-hari tertentu. Contohnya kita mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Jadi setiap hari Jumat kita itu berpuasa, itu hukumnya makruh. Nah, yang keempat itu puasa haram. Puasa hari di mana kita tidak diperbolehkannya puasa. Contohnya seperti pada hari raya dan pada hari tasyrik.
Nah, untuk hukumnya sendiri, puasa Ramadan tuh hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.